أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Suara dari seorang penyandang disabilitas yang merupakan seorang hafizah teman-teman ya. Yang bernama lengkap yaitu Kaila Nur Sahwa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada momen yang sangat menarik sekali di saat Paus Fransiskus ini melakukan kunjungan ke Masjid Istiqlal. Seorang hafizah penyandang disabilitas yang bernama lengkap Kaila Nur Sahwa ini membacakan ayat suci Al-Quran di depan Paus Fransiskus dan juga tamu undangan teman-teman. Ada dua ayat yang beliau bacakan di depan Paus Fransiskus, yaitu surat Al-Baqarah ayat 62 dan juga surat Al-Hujurat ayat 13. Momen langka ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama teman-teman, bahwa ketika ada orang yang membacakan ayat suci Al-Quran, maka kita harusnya terdiam sambil mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Kita melihat bersama tadi di mana Paus Fransiskus itu dengan khidmat mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu dari seorang hafizah yang bernama Kaila Nur Sahwa. Maka tentunya ini merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran kepadamu, maka hendaklah kamu diam dan dengarkan bacaan tersebut agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan diam dan mendengarkan bacaan tersebut akan Allah turunkan rahmat, yaitu ketenangan kepada kita teman-teman. Yang kita sayangkan masih banyak orang di luaran sana ketika mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, mereka tidak menyimak. Mereka masih asik canda gurau, masih asik ngobrol, masih asik berbicara, dan itu merupakan sudah melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tinjau daripada asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 62 ini teman-teman, sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Coba kita bacakan satu artikel berikut ini. Sebab nuzul surat Al-Baqarah ayat 62 dan ragam makna umat beragama. Surat Al-Baqarah ayat 62 secara tekstual memuat orang-orang yang beriman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam arti tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Hal ini akan ia peroleh jika beriman kepada Allah dan hari akhir. Berikut merupakan surat Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebab-sebab turun ayat ini dapat kita ketahui di sini teman-teman. Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Al-Qur'anul Azim 1 halaman 284 mengutip dari riwayat Ibnu Abi Hatim menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Salman bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perihal teman-temannya dahulu. Berikut teks riwayatnya. Jadi ayat ini teman-teman Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini karena ada satu riwayat ataupun cerita di mana Salman Al-Faris bertanya kepada Rasulullah SAW. Salman radhiyallahu anhu pernah menceritakan hadis berikut. Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang cara sholat dan ibadah mereka. Lalu turunlah firman-Nya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hingga akhir ayat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Salman Al-Faris bertanya kepada Rasulullah terkait dengan sahabat dari Salman Al-Faris ini sebelum masuk Islam teman-teman. Di mana sahabat-sahabatnya ini dulu sangat suka sholat dan berpuasa sesuai dengan ajaran yang mereka ketahui saat itu. Lalu bagaimana nasib mereka? Kata Salman Al-Faris bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka sebelum turun ayat ini, Nabi pun menjawab bahwa mereka itu adalah nanti akan menjadi penghuni neraka. Dapat kita ketahui jawaban dari Rasulullah di sini teman-teman?
Lalu Nabi menjawab, "Wahai Salman, mereka termasuk orang-orang ahli neraka." Jawaban tersebut membuat Salman sangat berat dan turunlah ayat ini. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulannya teman-teman, bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang kaum Sabi'in yang dulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka beriman kepada Allah, mereka lakukan ibadah sesuai dengan agamanya saat itu, maka mereka diberikan pahala. Itu maksud daripada ayat ini. Dan ayat ini tidak berlaku kepada orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang hidup di zaman ini teman-teman. Karena Rasulullah SAW sudah hadir membawa agama Islam. Tentunya ayat ini mengisahkan nasib orang-orang terdahulu yang mereka saat itu sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian atau hari kiamat, maka nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka. Nah, mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaan teman-teman semuanya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment dan share. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.